Di awal film memperlihatkan seorang wanita muda yang sedang enjoy di sebuah tempat yang berada di kota Bangkok, Thailand. Dan ternyata wanita itu sengaja dibuat enjoy oleh beberapa pria gangster agar si wanita itu menjadi kecanduan dan ketergantungan dengan barang-barang haram yang mereka produksi. Kemudian para pria gangster itu masuk ke kamar sebelah yang dimana di kamar itu sudah ada gadis muda yang baru saja mereka culik dari pinggir jalan. Dan sebelum wanita itu diserahkan kepada bosnya, mereka saling berebut untuk mengobok-obok wanita itu. Sementara itu, di luar markas mereka, tepatnya di seberang jalan, ada pria berkepala Philips yang terlihat sedang mengamati markas para gangster. Dan pria itu dia bernama Kerti. Beberapa saat kemudian, para gangster yang tadi keluar dari markas dan langsung disambut hangat oleh jebakan yang sudah Kerti siapkan. Ya, ledakan pun terjadi karena ternyata Kerti berada di sana memang sedang mengincar para pria gangster itu. Kemudian Kerti membawa sebuah kantong besar mendekat ke arah mereka. Dan siapa sangka ternyata isi kantong itu adalah seorang pria bernama Epo yang merupakan musuh dari para gangster itu. Don't look at me. This guy's the one. Di situ, Kerti menembak satu pria gangster yang masih cengep-cengep, lalu menembakkan pistol itu kepada Epoy. Dan dari kejadian itu, bisa kita simpulkan kalau Kerti sengaja mengadu domba antara kelompok Epoy dan para gangster tersebut. Setelah itu, saat Kerti akan pergi, ternyata apa yang Kerti lakukan tak sengaja dilihat oleh seorang wanita cantik yang bernama Mae, tidak pakai sarung. Beberapa jam kemudian, petinggi gangster yang bernama Penasehat Bun mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dihabisi oleh kelompok Epoy menggunakan sebuah bom. Mendengar kabar itu, Penasehat pun sangat kecewa kalau memang itu benar dilakukan oleh kelompok Epoy. Dan di malam itu juga, Penasehat pun langsung meminta seluruh anak buahnya untuk menyerang kelompok Epoy tepat pada tengah malam nanti. Sementara itu di sisi lain, Kerti sedang mendatangi orang yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Dan Kerti ternyata adalah seorang pembunuh bayarin. Lalu orang yang menyuruhnya, dia adalah Yanto. Alasan Yanto ingin membantai para gangster karena anak perempuannya telah dijadikan budak oleh para gangster itu. Dan Yanto meminta kepada Kerti untuk segera menemukan putrinya. Kemudian adegan beralih ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana terlihat seorang pria yang ahli dalam merakit senjata meskipun dalam keadaan mata tertutup. Pria itu dia bernama Jimmy. Dan Jimmy merupakan seorang penjual senjata ilegal yang ada di kota Bangkok. Setelah melakukan aksinya, ketika turun ke lantai bawah, Jimmy tak sengaja melihat Kerti yang sedang menatapnya. Dan entah kenapa, Jimmy malah langsung panik, kabur melarikan diri dari sana. Yang akhirnya, kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. English? Why are you running? Because I know why you're here. I just need a favor. Please, just get me out. Forget it. No, I have a gun. Melihat Jimmy yang ketakutan, Kerti mencoba menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini hanya sedang membutuhkan senjata darinya. Mendengar hal itu, Jimmy menjadi tenang karena sebelumnya Jimmy mengira kalau Kerti datang untuk mengambil nyawanya. Kemudian Jimmy membawa Kerti ke sebuah tempat di mana Jimmy menyimpan semua senjata miliknya. Di situ, Kerti memilih sebuah senjata sniper yang akan ia gunakan untuk menyerang para anggota gangster dari atas menara. Dan setelah itu, Kerti pergi ke sebuah menara kuil untuk menjalankan aksinya. There's a lot of unhappy spirits looking for you. Gotta be careful.
Menara kuil itu berada tepat di depan tempat hiburan malam milik kelompok Epoi. Kerti memilih menara itu karena dia yakin sekali kalau para anggota gangster yang dipimpin oleh penasehat Bun akan melakukan penyerangan kepada kelompok Epoi atas kejadian pengeboman beberapa jam yang lalu. Yang sebenarnya itu adalah rencana Kerti yang mengadu banteng antara kedua kelompok itu. Sementara di belakang kuil itu adalah tempat para biksu tinggal. Kemudian, sebelum aksinya dimulai, Kerti menyimpan uang bayaran dari Yanto ke dalam lantai menara tersebut. Lalu Kerti merusak salah satu anak tangganya, agar nantinya jika ada orang yang naik ke atas menara, Kerti bisa langsung menyadarinya. Setelah menyelesaikan seluruh persiapan, Kerti bersantai sejenak sambil menyantap MBG, yaitu mendoan bakwan gratis. Initiation of a monk. Melihat kehadiran Mai, Kerti cukup terkejut kenapa Mai bisa tahu keberadaannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Kerti sama sekali tidak menyadari kedatangan Mai. Padahal anak tangganya sudah ia modifikasi untuk menyadari kehadiran orang yang naik ke menara tersebut. Di situ Mai mengatakan bahwa dirinya sengaja mengikuti Kerti dan ingin membantunya karena Mai juga memiliki dendam kepada para gangster itu yang telah menghancurkan masa depannya. Mendengar hal itu, Kerti tetap tidak peduli dan langsung menyandera Mai karena Kerti takut Mai justru akan mengagalkan rencananya. Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama mengikat Mai, ia akhirnya merasa kasihan lalu membuka ikatannya kembali. Dan Kerti meminta kepada Mai untuk membangunkannya jika terjadi keributan di bawah sana. You stay there and be quiet. Here's some goodbye for the guys who had you. Beberapa jam kemudian, para gangster anak buah penasehat Bun datang ke sana untuk membalas dendam karena mereka masih mengira kalau anggotanya dihabisi oleh kelompok Epoi. Dan Mai yang melihat itu langsung membangunkan Kerti. Mai dibuat histeris karena dia baru pertama kali menyaksikan sebuah pembantaian tepat di depan matanya. Thanks for the help. Singkat waktu, di keesokan harinya, penasehat Bun dan satu anak buahnya mendatangi sang ketua gangster yang saat itu sedang melakukan ritual. Di situ, penasehat Bun mengatakan kepada sang ketua kalau anak buahnya telah dihabisi oleh seorang sniper yang sepertinya bukan dari kelompok Epoi. Sementara itu di sisi lain, Kerti meminta Mai untuk menunjukkan di mana markas para gangster itu berada. Dan sesampainya di sana, Kerti dibuat terkejut karena ternyata para gangster itu bukanlah gangster sembarangan seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Well, I didn't think there'd be as many. Or disorganized. Setelah itu, Kerti kembali mendatangi Yanto untuk menagih sisa pembayarannya. Dan Kerti juga kesal kepada Yanto karena dia telah memberinya misi yang sangat berbahaya. Karena sebelumnya Yanto mengatakan kalau targetnya adalah anggota gangster biasa. Dan Kerti juga tidak mau melanjutkan misinya kalau Yanto tidak mau menaikkan bayarannya menjadi 3 kali lipat. Mendengar permintaan Kerti, Yanto menyanggupinya asalkan putrinya kembali dengan selamat. Put some ice on that shit. Singkat waktu, di malam harinya dari atas menara, Mai melihat sang ketua gangster bersama penasehat Bun membawa seekor gajah sebagai tanda perdamaian dengan kelompok Epoi atas penyerangan tadi malam karena mereka sudah sadar kalau mereka sedang diadu domba oleh seseorang.
Sementara itu di tempat lain, Kerti kembali mendatangi Jimmy untuk mendapatkan persenjataan baru. Namun kali ini Jimmy menolak karena dia sudah tahu kalau Kerti sedang membantai para gangster terbesar yang ada di negara itu. Dan karena itulah Jimmy tidak mau terlibat, apalagi kalau sampai para gangster itu tahu kalau dialah yang memasok senjata kepada Kerti. Akan tetapi Kerti yang tetap memaksa dan balik mengancam Jimmy. Dan Jimmy yang takut kalau Kerti akan membrutal kepadanya. Akhirnya Jimmy mau gak mau membawa Kerti ke sebuah gudang senjata miliknya yang berada di dalam kapal. Oh, Barrett 82, 50 caliber. Yeah, but it's 35 pounds with the box. Setelah menemukan senjata spesial milik Jimmy, Kerti langsung menghajarnya. Hal itu ia lakukan agar nantinya Jimmy bisa berpura-pura habis dirampok jika para gangster itu berhasil mencium keterlibatannya dengan Kerti. Kemudian di malam harinya, Kerti mengatakan kepada Mae kalau dia akan mendatangi gedung yang berada tepat di depan markas para gangster. Dan sesampainya di gedung yang dimaksud, Kerti langsung membidik ke arah markas lalu menghabisi mereka satu persatu. Ketika Kerti sedang asik membidik targetnya, serangan tak terduga muncul dari arah lain. Ya, dari gedung lain, para sniper gangster itu mengetahui keberadaan Kerti dan membuat Kerti mengalami luka tembak. Namun untungnya, Kerti masih bisa bertahan lalu melarikan diri dari sana tanpa membawa senjatanya. Walaupun mendapat berbagai serangan, pada akhirnya Kerti pun berhasil melarikan diri dari sana. Hingga ketika di tengah perjalanan, Kerti menyadari adanya orang di dalam mobil tersebut. Dan saat Kerti membukanya, ternyata di dalam sana ada Mai beserta gadis yang lain yang sudah dibuat kecanduan dengan barang haram. May? Come on. Kemudian Kerti menyuruh para gadis itu untuk cepat keluar dan melarikan diri. Namun karena mereka yang takut dengan kekejaman para anggota gangster itu, ditambah mereka juga sudah ketergantungan dengan barang-barang haram milik mereka, para gadis itu pun menolak untuk kabur. Yang pada akhirnya Kerti meninggalkan mereka dan beralih ke sebuah taksi. It's because of the drugs. They need to go back. Di dalam perjalanan pulang, Kerti bertanya kepada Mai kenapa Mai bisa berada di sana. Dan Mai menjawab kalau dirinya sangat ingin sekali menyelamatkan para gadis-gadis muda yang dijadikan budak oleh mereka. Tapi sayangnya semua itu belumlah berhasil. Kemudian Mai yang melihat luka tembak yang dialami oleh Kerti, Mai membawanya menemui para biksu agar lukanya segera diobati. Sementara itu di tempat lain, para anggota gangster menemukan senjata yang dipakai oleh Kerti dan mereka tahu betul kalau senjata itu adalah milik Jimmy. Kemudian penasehat pun dan anak buahnya langsung mendatangi Jimmy. Di situ Jimmy berusaha tetap tenang dan meyakinkan mereka kalau dirinya tidak tahu apa-apa karena dia juga baru saja dirampok oleh seseorang dan mengambil senjata miliknya. Beruntungnya, penasehat pun langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Jimmy berkat luka tonjokan yang sebelumnya Kerti berikan. Namun untuk berjaga-jaga, penasehat pun menyuruh anak buahnya untuk terus memantau pergerakan Jimmy. Sementara itu di sisi lain, setelah Kerti diobati oleh para biksu, Mai merawat Kerti di dalam menara kuil dengan sepenuh hati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah kondisinya membaik, Kerti kembali beraksi menghabisi beberapa anak buah penasehat Bun lalu mengambil ponselnya.
Setelah itu, Kerti kembali menemui Jimmy dan meminta lagi persenjataan baru untuk pertempuran jarak dekat. Dan saat di perjalanan menuju ke gudang senjata, sang ketua menghubungi ponsel anak buahnya yang kini berada di tangan Kerti. Di dalam panggilan itu, Kerti mengatakan kalau anak buahnya telah dia habisi. Dan Kerti juga mengatakan kalau dia akan berhenti membantai asalkan sang ketua melepaskan gadis-gadis muda yang selama ini dijadikan budak olehnya. Mendengar hal itu, sang ketua mengungkapkan kalau gadis-gadis itu kebanyakan adalah gadis-gadis yang dijual oleh orang tuanya sendiri, sementara sisanya adalah gadis-gadis yang terlantar di pinggir jalan. Mendengar perkataan sang ketua gangster, Kerti merasa ada kejanggalan dengan cerita Yanto yang mengatakan kalau anaknya diculik oleh mereka. Kemudian, setelah sampai di gudang senjata milik Jimmy, Kerti langsung mengambil persenjataan yang ia butuhkan. Dan setelah itu, Kerti langsung bergegas menemui Yanto untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Kerti diam-diam memantau pergerakan Yanto dan membututinya hingga sampai ke tempat penjualan apem legit milik para gadis-gadis muda. Di situ, Kerti berpura-pura memesan satu wanita lalu masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada si wanita itu siapa Yanto sebenarnya dan di ruangan mana Yanto saat ini berada. Gadis itu menjawab kalau Yanto ada di lantai atas dan Yanto adalah pemilik tempat prostitusi tersebut. Mendengar itu, Kerti langsung mencari Yanto, namun saat akan pergi, gadis itu malah berteriak yang membuat para anak buah Yanto langsung berdatangan. Satu persatu, anak buah Yanto berhasil dihabisi oleh Kerti, hingga pada akhirnya Kerti berhasil memojokkan Yanto di dalam ruangannya. Coming out. Coming out. I can explain. Dengan singkat Kerti bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya Yanto inginkan. Dan karena sudah terpojokkan, akhirnya Yanto pun mengatakan yang sebenarnya, kalau dirinya ternyata adalah anak kandung dari sang tua gangster. Sementara cerita tentang anak Yanto yang diculik oleh mereka itu hanyalah sebuah omong kosong. Di sini terungkap fakta yang sebenarnya kalau ternyata niat Yanto yang sebenarnya adalah merusak reputasi penasehat Bun yang digadang-gadang akan menggantikan jabatan ayahnya sebagai ketua gangster selanjutnya. Dan karena itulah Yanto merasa iri karena ayahnya lebih memilih orang lain yaitu penasehat Bun untuk menjadi penerusnya. Kemudian Yanto menawari Kerti harga yang sangat fantastis jika Kerti bisa menghabisi penasehat Bun. Mendengar uang yang sangat banyak yang cukup untuk bisa hidup santai bersama Mae nantinya, Kerti pun menyetujui tawaran itu. Sementara itu di tempat lain, ternyata Jimmy sedang disiksa oleh para gangster karena mereka sudah tahu kalau Jimmy lah yang memasuk senjata kepada Kerti. Setelah mendapatkan banyak siksaan, pada akhirnya Jimmy mengatakan yang sebenarnya kalau semua ini adalah ulah Kerti, seorang pembunuh bayaran yang berasal dari Afrika. Namun Jimmy tidak tahu siapa yang menyuruh Kerti untuk membantai para gangster. Sementara itu di ruangan lain, sang ketua dan penasehat Bun sedang memikirkan cara bagaimana bisa menangkap Kerti hidup-hidup supaya nantinya bisa mendapatkan informasi siapa orang di balik Kerti. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Yanto datang dan mengatakan kalau penasehat Bun tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dengan yakinnya Yanto berkata jika dirinya lah yang mampu menangkap Kerti. Mendengar hal itu, sang ketua pun mempersilahkan Yanto untuk membereskan Kerti.
Sementara itu Jimmy yang masih berada di tangan para gangster, ia berpura-pura ingin ke toilet untuk menghubungi Curtis. Go to the toilet, handle the paperwork. Di dalam panggilan itu, Jimmy mengatakan kalau Curtis sebaiknya kembali ke negaranya karena Jimmy dengan terpaksa membeberkan identitas Curtis kepada para gangster. Mendengar hal itu, Curtis mengatakan kepada Jimmy apakah Jimmy bisa membawa Mai pergi dan Curtis berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak jika Jimmy bersedia untuk membawa Mai pergi. Mendengar kata uang yang sangat banyak, tanpa pikir panjang, Jimmy pun mengiyakannya karena sebentar lagi Jimmy akan dibebaskan oleh para gangster. Setelah itu, Jimmy didatangi oleh Yanto dan terungkap fakta baru kalau ternyata selama ini Jimmy bersekongkol dengan Yanto untuk menghancurkan reputasi penasehat Boone. Kemudian Yanto bertanya kepada Jimmy di mana Curtis sekarang dan Jimmy menjawab kalau Curtis sudah dia suruh kembali ke negaranya. Mendengar hal itu, Yanto langsung cepat-cepat menyuruh Jimmy untuk menahan Curtis supaya tidak kembali ke negaranya. Karena saat ini Yanto ingin menghabisi Curtis agar sang ketua benar-benar yakin kalau Yanto lebih baik daripada penasehat Boone. Mendengar hal itu, Jimmy sempat menolak karena rencana mereka hanya ingin merusak reputasi penasehat Boone, bukan menghabisi Curtis. Namun karena Yanto mengancam Jimmy, dengan terpaksa Jimmy pun harus mengikuti rencana Yanto. Sementara itu di sisi lain, Curtis kembali ke Menara Kuil untuk menemui Mai. Dan di sana, Curtis memberikan sebuah baju untuk Mai sebagai tanda perpisahan karena Curtis akan segera kembali ke negaranya. This is for you. No one ever gave me. Di situ Curtis juga mengatakan kepada Mai kalau nantinya ada temannya yang bernama Jimmy yang akan membawa Mai ke tempat yang lebih aman. Dan sebelum pergi, Curtis juga menitipkan uang yang sangat banyak untuk Mai dan juga Jimmy. Listen, I want to thank you for. I have someone coming for you. You're leaving me, aren't you? You have to promise me you will wait here. Promise? Singkat cerita, Curtis yang sudah berada di bandara untuk segera kabur ke negaranya, tiba-tiba ia dihubungi oleh Jimmy yang menanyakan keberadaan Curtis saat ini. Dan Curtis menjawab kalau dirinya sudah berada di bandara. Kemudian Curtis balik bertanya kepada Jimmy apakah Jimmy sudah ke Menara Kuil untuk menjemput Mai. Jimmy menjawab kalau dia sudah ke Menara Kuil, namun di sana tidak ada Mai dan hanya ada uangnya saja. Mendengar hal itu, Curtis langsung sadar kalau Jimmy sedang menjebaknya. Dan tak lama kemudian, para gangster datang ke bandara untuk mengepung Curtis. Untungnya, Curtis sudah menyadari hal itu dan langsung menghajar salah satu sopir anggota gangster lalu membawa kabur mobilnya. Saat itu juga, Curtis berencana kembali ke Menara Kuil dan sesampainya di sana, dia tidak menemukan Mai dan hanya menemukan baju pemberian darinya yang ditinggalkan di Menara Kuil. Curtis yang mengira kalau Mai diculik oleh para anggota gangster, ia pun memutuskan untuk datang ke markas mereka. Di markas para gangster, Curtis berhasil menodongkan senjata kepada sang ketua gangster untuk dijadikan sandera. Di situ, Curtis mengatakan kalau dia akan membeli semua gadis-gadis yang diperbudak oleh mereka. Mendengar hal itu, sang ketua setuju untuk menjual para gadis itu kepada Curtis, mengingat para polisi juga sudah mulai mencium kejahatan mereka. Namun sebelum itu, sang ketua bertanya kepada Curtis siapa orang yang telah mengirimnya. Dan tanpa ragu, Curtis pun mengatakan kalau Yanto lah orang yang telah mengirimnya untuk membunuh penasehat Boone. Di situ, Yanto yang sudah kepala kesal kepada Curtis, dia berniat untuk menembak Curtis, namun untungnya Jimmy menembaknya lebih dulu. Let this son of the bitch speak. A gun to my father's head? No, it's too late for that.
Setelah itu, Kerti bertanya di mana wanita yang bernama Mae. Dan mereka mengatakan kalau para gadis-gadis yang ada di sana tidak ada yang bernama Mae. Lalu secara kebetulan, Kerti melihat foto Mae yang terpajang di dinding dan langsung menunjukkan foto Mae kepada sang ketua gangster. Betapa terkejutnya Kerti karena ternyata Mae adalah orang pertama yang dijadikan budak oleh mereka 30 tahun yang lalu. Dan Mae sudah lama meninggal dunia. Yang artinya orang yang selama ini menemani Kerti itu adalah membedinya Mae. Dan Kerti langsung berpikir kalau arwah Mae sepertinya sengaja mendatanginya agar Kerti bisa membebaskan para gadis dari perbudakan. Kemudian setelah sang ketua gangster mendapatkan bayarannya, ia menyuruh Kerti dan Jimmy untuk membawa semua gadis-gadis tersebut. Di tengah perjalanan, Kerti turun dari mobil, sementara para gadis-gadis itu dibawa oleh Jimmy untuk segera mendapatkan pertolongan, supaya mereka bisa terbebas dari kecanduan barang haram. Di akhir film, memperlihatkan Jurik Mae yang berterima kasih kepada Kerti, dan film pun tamat. Gimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Pesan apa yang dapat diambil dari film ini menurut kalian? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Kang Mas Pujo pamit undur diri. Bye-bye.